karena kalau buat laporan tuh kan harus detail ya Bang ya. Kapan waktunya, lokasi. Apalagi kabarnya kan sempat dicekokin minuman, Iya, jadi nggak nah sadar kan. makanya lagi kronologinya harus runut biar polisi bisa mendalaminya secara tepat gitu kan. Nah dan kalau lokasinya belum jelas makanya kemarin belum sempat diproses di Polrestabes. Tapi hari ini tadi katanya sudah diproses Bang. Dan infonya dari kuasa hukum korban ini Bang Indra Damanik, dia bilang bahwasanya keluarga korban sedang menunggu surat untuk dilakukan visum. Jadi kemarin kan sempat negatif juga kita memandang itu, kenapa laporannya ditolak? Ternyata polisi menyatakan bahwasannya ya memang kami tolak karena si anak belum tahu lokasi. Lokasi itu penting untuk pemetaan ini di wilayah hukum Polsek mana. Benar, karena kalau misalnya dia nanti tumpang tindih, diterima di sini rupanya kejadian di sini. Iya, gitu. Memang sudah ada aturannya ya kan, prosedurnya masing-masing sudah diiniin. Dan tapi Bang, awalnya keluarganya ini menyangka NS ini kayak hilang diculik. Gitu. Iya, info beredar kan diculik. Iya, gitu. Info orang hilang gitu kan. Sempat juga kita menaikkan ke sosial media kita, Bang. Tapi akhirnya 2 hari kemudian dapat kabar si NS-nya ini, anak gadis ini sudah kembali ke rumahnya dengan diantar oleh temannya. Temannya yang lain ya, bukan si pelaku yang diceritakan si NS ini. Dan berarti kan artinya dia diculik lah ya di situ ya, diculik, kemudian katanya juga dirampok Bang, handphonenya, perhiasannya, dan juga ada cerita diruda paksa karena ada darah katanya di sekitar pahanya. Infonya 2 orang ya? Ya, sepertinya salah satunya teman dekatnya. Teman dekatnya itu. Nah, untuk lebih jelas mungkin kita bisa langsung tanya Alfian, reporter kita yang di lapangan, untuk menceritakan kronologi sebenarnya itu seperti apa versi korban. Halo Alfian. Halo, selamat sore Alfian. Ya, halo, selamat sore. Siapa katanya? Siapa? Ayo. Kan? Masa kenal kami? Ayo, siapa? Ayo, tanya tuh sama teman ini. Dan abang-abang. Ya udahlah. Vian, ini gimana mengenai kronologi tentang si korban NS ini sampai katanya sudah diculik, dirampok, diruda paksa? Ya, tadi saya bertemu dengan kuasa hukum korban. Dia menceritakan bahwasanya korban meninggalkan rumah sekitar tanggal 28 Agustus. 28 Agustus, oke. Pada saat itu dia dibawa oleh pelaku berinisial RF dan 1 orang lagi temannya. Mereka berboncengan 3. Setelah itu pada tanggal 30 Agustus korban dipulangkan oleh terduga pelaku tersebut setelah info dia hilang itu viral di media. Setelah tibanya di rumah, orang tuanya curiga melihat tingkah laku si korban yang hanya cuman diam, dan keadaan fisiknya juga pucat, lesu. Kemudian orang tuanya menginterogasinya apa yang terjadi selama dia menghilang. Setelah didesak orang tuanya, barulah korban mengaku bahwasanya dia diculik dan diberikan minuman yang diduga berisikan bius, obat penenang. Dan waktu itu dia tidak sadar ketika berada di rumah pelaku, namun dia di tengah malamnya tiba-tiba sedikit sadar melihat bahwasanya dia sudah diruda paksa oleh pelaku. Oke, jadi kalau untuk info dari NS kan pelakunya ini temannya sendiri, itu gimana tuh? Maksudnya pelakunya ini apakah sudah didatengin sama pihak polsek? Ya, menurut pengakuan dari korban melalui kuasa hukumnya, mereka berkenalan melalui media sosial Instagram. Dari situ pelaku mencoba mendesak-desak korban agar mendapatkan nomor HP korban. Korban sempat menolak beberapa kali, namun setelah didesak-desak dia pun memberikan nomor handphonenya kepada terduga pelaku. Lalu mereka janjian bertemu di rumah rekan korban.
setelah itu dia dibawa pergi oleh pelaku. Nah, yang menjadi pertanyaan besar ini si kawan yang mengantar pulang. Nah, ini kawan apa lagi nih? Adakah kaitannya dengan pelaku atau gimana? Dia jemput di mana gitu? Awalnya pelaku menjemput korban di rumah temannya. Korban beralasan dari rumahnya itu akan mengerjakan tugas di rumah temannya. Setelah itu dia dibawa pergi. Setelah kembali dia dibawa oleh pelaku ke daerah sunyi seperti itu, dan korban disuruh pulang dengan menggunakan angkot. Karena di lokasi tersebut sepi, pelaku menghubungi rekan korban untuk menjemput korban. Setelah dijemput oleh rekan korban, dia langsung dibawa ke rumahnya. Nah, timbul lagi pertanyaan dari netizen. Netizen kan kritis-kritis. Dia ngubungi kawannya pakai apa? HP-nya udah dirampok. Katanya dirampok. Nah, gimana tuh, Fian? Ya, kebetulan yang ngerampok HP korban ini adalah pelaku. Melalui HP korban lah dihubunginya rekan korban. Oh, berarti ya memang kayak mau karena viral ya. Jadi akhirnya mau dibalikin nih si NS ini. Ya udahlah, tapi bukan pelaku yang ngantar, minta seolah-olah NS menghubungi temennya untuk minta bantuan dijemput. Berarti gitu. dari handphone korban ya, tetap ya. Ya, benar. Jadi Vian, waktu buat laporan ke Polrestabes, NS dan keluarganya didampingi siapa lagi nih selain kuasa hukum? Karena kan ini terkait anak ya kan, kekerasan seksual pada anak, atau ada pihak-pihak lembaga lain yang mendampingi? Ya, tadi korban mendatangi Polrestabes didampingi oleh kuasa hukumnya, Indra Damani. Kalau dari Sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi sudah sampai di mana? Tadi dari hasil setelah diperiksa, kuasa hukumnya memberitahu bahwasanya polisi telah mengeluarkan surat agar korban divisum. Kuasa hukumnya mengatakan bahwasanya korban besok akan divisum. ya oke. Kalau maksudnya untuk pendampingan misalnya Dari karena PKPA. dari PKPA, mungkin dari psikiater, karena kan tentu si anak ini, si NS ini terguncang ya kan, shock gitu. Apa tindakan-tindakan selanjutnya setelah ini gitu? Ya, kita belum mencari tahu gimana selanjutnya langkah dari kuasa hukumnya, tapi kuasa hukumnya dari awal mendapatkan informasi tersebut tetap mendampingi korban sampai saat ini, dan dia juga memberitahu bahwasanya korban mengalami trauma. Ya jelas. Oke, Alfian, Oke, terima Alfian. kasih Thank- informasinya. Kami Kak. tunggu perkembangan kasusnya. Oke Kak, Selamat sore. abang. Selamat sore Alfian. Jadi Bang Sore. Kadri, nah itu tadi ya, perkembangan teknologi yang namanya sosial media dimanfaatkan dengan tidak baik. Nah, padahal udah sering, udah banyak Iya, kejadian kejadian seperti ini modus-modus. menimpa remaja-remaja. Iya, Perlu perkenalan. juga pengawasan dari orang tua. Iya, tapi ya gimana Bang, sekarang kan zamannya daring segala macem. Jadi memang dikasih akses pegang handphone pasti nggak akan terkontrol. Tapi kita ingatkan, di usia anak yang sudah berinteraksi dengan dunia Iya, luar, kita masih ingatkan, labil-labil ya. iya, kalau ada teman yang seperti ini, belum dikenal, Iya. kasih tahu sama mama, kasih tahu sama bapak. Iya, pendekatan lah dari orang tua ke Iya. anak. Makanya anak itu jangan dibatasi, saya orang tuamu, jangan galak-galak, jadi takut cerita apa-apa Iya. gitu sih. Infonya sih Bang, orang tuanya ini pekerjaannya tukang becak. Jadi mungkin tidak selalu tidak di rumah kalian. Makanya tapi kita sayangkan ya. Ya bukan hanya sebenarnya kita bukan hanya menyoroti kasus ini aja, tapi kedepannya supaya orang tua lebih berhati-hati. Benar. Dan semoga kasus ini cepat terselesaikan dan si korban mendapatkan keadilan ya. Ya, semoga pelaku cepat kayak belum ditangkap ini ya Bang ya. Belum Belum ya? karena laporannya juga Baru baru hari hari ini ini. ya kan, ya. Masih besok akan divisum. Oke. Itu tadi berita pertama kita di Selamat Sore Medan ya Ada kan. videonya nih. Oh, ada ya? Masih ya? Melapor ya. Oh iya, boleh.
tadi belum kita tanyakan mengenai ciri-ciri pelaku ya. Iya. Apakah usianya sama atau lebih tua? Kalau sama, infonya sih aku dapat dari wartawan Bang, menurut terkait berita ini seumuran sih Bang. serem ya anak sekarang ya. 14 Pola tahun pikirnya sudah- udah terlalu jauh ya. Pola pikir serem ya, nggak dengan tahu obat nih. bius lah. Emang sih zaman berkembang ya Tribuners ya, tapi berkembangnya ke arah yang lebih baik lah ya kan. Jangan teknologi atau apapun dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Ya pelajaran buat kita semua ya Bang ya. Jangan sampai ada lagi kasus kejadian seperti ini nih. Ya Amin. kita nggak mau hal ini terjadi pada anak kita atau siapapun lah. Oke, Tribuners itu tadi ya berita pertama, pelajaran juga buat kita semuanya. Kita lanjut ke berita kedua. Ke lapangan hijau. Lapangan hijau di mana nih Bang? Silakan ya. Oke, Tribuners mengenai PSMS nih Jadi Bang. PSMS kan kata-katanya ya kan Iya. mau ikut Liga 2 Iya. yang nantinya akan bergulir di pertengahan September, ya pertengahan kan? bulan ini udah dekat lah, seminggu lagi kan. Iya, kayaknya Ya, mau jadi untuk mengasah taji ayam Kinantan itu Iya. mereka ada laga uji coba. bertanding-tanding uji coba. Sama siapa nih Bang? Kali ini ke Pekanbaru Wah, bersama duo Serigala. jangan. Oh, bukan. KS 3 Naga loh. Oh, Tiga Naga. KS 3 Naga KS yang 3 juga Naga. merupakan peserta Liga 2 juga nih Bang. Jadi Iya. kayak oke, Ngukur kemampuan, tes dulu lah. ya. Tes sampai mana nih tendangannya? Iya. Tendangan apa? Putar balik apa sih itu Bang? Salto. Oh, salto ya benar. Salto, tendangan salto atau kaki kiri. Goyang ngebol. Enggak Bang. Enggak ya. Enggak, ini bola, ini olahraga. Ya, tadi wartawan kita kebetulan Muhammad Sofyan Akbar mengikuti perjalanan tim PSMS menuju ke Pekanbaru. Oke. Jadi Jadi apa nih? adapun suasana di training ground KS 3 Naga atau Stadion Tumpal Sinaga Kota Pekanbaru, lapangan sedang becek karena sebelumnya Kota Pekanbaru hujan diguyur ya? hujan pas Jumat tadi. Oh iya, jadi kalau kira-kira lapangan becek kira-kira mempengaruhi nggak ya permainannya gitu ya kan? Iya. Nanti kita Memang tanya. agak sulit kan. Iya iya Kalau iya. dari iya. pengalamanku ya. Kalau becek ya? itu shoot aja terus. Kalau becek lebih mudah masuk gitu. Iya. Betul. Iya benar. Fakta itu. Fakta. Jadi tapi kan Bang katanya Licin. katanya Bang ya walaupun becek lapangan tetap mereka ada prepare buat mengeringkan Ya, tim ofisialnya mencoba mengeringkan lapangan. biar lebih apa ya kondusif, biar lebih Iya. pasti mainnya. Jadi Bang kalau misalnya benar-benar terjadi liga ini dan kondisinya setelah hujan atau lagi hujan ya apa boleh buat main lah ya Bang, nggak mungkin diberhentikan dan dikeringkan dulu kan. Main. Oke, Ya. ini ada videonya langsung ya Iya. mengenai PSMS Medan yang lagi laga uji coba. Nah, itu dia keseruan Iya. PSMS melawan Tiga Naga. Iya. Lumayannya lapangannya lumayan Lapangannya udah kering. Lumayan kering. Dan teriakan, "Wayo, cepat!" gitu ya. Kayak saking semangatnya itu ya kan. Tapi ada info yang nggak enak. nih Apa dari itu? sana. Apa Kita tuh, Bang? udah jauh-jauh ke sana, kabarnya kalah. Tapi Waduh. masih babak pertama. Oke, ya kalau gitu kita tanya langsung ya Kita tanya langsung sama reporter yang sedang ada di Pekanbaru. Wah, reporter kita jalan-jalan nih kayaknya. Iya, Enak enak nih. betul nih. Hai Akbar. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pekanbaru. Iya. Selamat sore Tribuners, salam olahraga. Yes. Salam olahraga. Kayak ini gitu ya. Baik, Itu. gimana kondisi di Kota Medan kira-kira Bung Tazli? Karena sombong posisi banget. lagi Baru Medan satu hari. barusan diguyur hujan, tapi langsung panas. Sama lah kayak Oh, gitu. kondisi di sana ya. Kayaknya kan udah nggak hujan lagi tuh ya Akbar ya.
Ya, sudah tidak hujan lagi. Oke, Akbar, silakan dilaporkan perkembangan terkini pertandingan Tiga Naga melawan PSMS. Silakan. Baik Tribuners, sekarang saya berada di home base dari KS Tiga Naga dan terlihat di belakang saya kedua peserta Liga 2 sedang melakukan laga uji coba. Nah, laga uji coba ini dilakukan untuk mempersiapkan sebelum kick off Liga 2 dimulai, yang katanya akan dilakukan pada pertengahan September 2021. Ya? Oke. Nah, terlihat dari home base Tiga Naga, babak kedua sedang berlangsung. Namun sangat disayangkan pada babak pertama PSMS Medan tertinggal 2 poin dan babak pertama ditutup dengan skor 0-2, di mana PSMS masih tertinggal 2 poin. Nah, sampai saat babak kedua sekarang ini sedang berlangsung dan sepertinya Ayam Kinantan tidak mau kalah. Mereka terus berusaha untuk menjebol pertahanan dari KS Tiga Naga. Begitu Bung Tazli dan Mbak Yuta. Ya, gambaran kira-kira dari Bung Akbar, pandangan langsung gimana sih situasi pada pertandingan laga babak pertama tadi, kenapa bisa kebobolan 2 gol? Baik. Ya, babak pertama tadi PSMS Medan ketinggalan 2 gol karena mungkin dari backnya kurang begitu lihai melihat serangan-serangan dari KS Tiga Naga. Begitu Bung. Komentatornya seperti itu ya, backnya kurang lihai. Atau ya, karena kan? masih kecapean, butuh kusuk-kusuk dulu sebelum main, ini langsung main. Relax dulu kali nggak. Perginya kapan, Bung Akbar? Baik Bung Tazli, perginya mereka sudah, jadi PSMS Medan untuk laga uji coba kali ini, mereka sudah, para pemain sudah melakukan istirahat. Jadi nggak ada sebelum alasan pertandingan capek ya? laga uji coba, mereka sudah sampai duluan di Pekanbaru. Begitu Bung Tazli. Jadi Akbar, untuk babak kedua ini kira-kira kalau biasanya babak pertama kita kalah, kita mental kita langsung ngedown kan ya? Iya. Nah, ini kira-kira gimana nih semangat dari pemain-pemainnya untuk Baik, terlihat babak kedua? dari kondisi babak kedua sekarang, PSMS Medan masih melakukan serangan dan berusaha untuk menjebol pertahanan dari KS Tiga Naga. Masih semangat ya? Berarti lebih baik nih. Skor terkini? Lebih Kayaknya baik dari- emang lebih baik di babak kedua karena posisinya mental PSMS akan semakin kuat karena tertinggal 2 Makin poin. terpicu dia Bang ya kan? Iya, Nggak betul. biasa nih. tuh anak Medan. Adrenalinnya semakin tinggi. Macan di perantauan Iya. harusnya. Jadi kami tanyalah dulu prediksi dari Bung Akbar berapa Kira-kira. skor terakhir ya? Biar dipasang nih Bang Tazli. Iya. Loh, Kalau misalnya emang dari saya pribadi emang prediksinya dari serangan dilihat ini kayaknya skor imbang. Oke, sama prediksi kita. tapi satu lagi nih Bang Tazli ya. Kira-kira untuk menuju nanti kick off, ada laga uji coba lagi nggak dari PSMS Medan? Ya, karena seminggu lagi ya. Iya, mana tahu ya. Ada kira-kira ada jadwal lagi nggak? Baik Mbak Yuta, setelah PSMS Medan nanti akan melakukan, setelah PSMS Medan melakukan uji coba dengan Tiga Naga, berikutnya pada hari Minggu itu akan melakukan pertandingan dengan klub yang ada di Rantau Prapat. Begitu Mbak Yuta. Labuhan Batu ya Laga kan? terakhir ya sebelum kick off ya. Siap, laga terakhir. Dan sembari itu juga PSMS Medan juga akan pulang ke Kebun Bunga. Oke, terima kasih Bung Thank you, Akbar laporannya. Akbar. Jangan lupa bawa oleh-oleh Bika Ambon ke Medan ya. Hati-hati di perjalanan nanti dari Pekanbaru ke Medan ya. Awas keling. Baik Tribuners, dari saya Sofyan Akbar melaporkan dari home base Tiga Naga. Selamat sore, salam olahraga. Salam Oke, olahraga. selamat sore. Oke, Bang, itu tadi Bang. Berarti ya itulah fungsinya uji coba ya kan, laga uji coba ya. Pengen tahu mengukur kemampuan lawan ya kan. Tapi bukan berarti kalau uji coba asal-asalan ya kan Bang? Iya, ya disitulah kita Iya, tahu kan. iya. Kita prediksi di pelatih itu juga berwenang melihat komposisinya yang di sini kurang. di Kayaknya sini sih kurang. itu tuh harus kalian jaga tuh, gitu ya kan? Atau bisa nggak? Kita ini masih uji coba nih, jangan keluarkan kekuatan maksimal. Nanti kita kasih efek kejutan-kejutan gitu buat nanti. Kayaknya Enggak juga sih, ya? enggak ya. Mana tahu kan Bang? Nanti aku kayak nggak mau keluarkan. Harusnya maksimal. Harusnya Jadi kita maksimal. bisa menakar kemampuan kita di awal. Lebih utama kemampuan kita dulu, baru melihat kemampuan lawan. Iya sih. Dan tadi Abang bilang ini PSMS Medan laga uji coba sama Tiga Naga. Banyak Tiga Naga ya. Jadi aku ada ini nih, apa namanya?
Pantun. Pak, bukan. Bukan. Teka-teki ya kan. Naga kan besar nih ya kan. Naga apa yang bisa dimakan cacing? Cacing kan kecil tuh kan. Ayo apa? Buah naga. Ayo. Bisa juga sih, tapi Bisa, kan? kayaknya buah naga kita yang makan, Bang. Enggak. Tujuanku bukan itu, buah naga ya. Bisa sih, itu dimakan ulat, Bang, bukan cacing. Oh, iya. Ulat buah, ya kan? Berarti Kalau tidak di tanah? tidak terjatuh ke dalam Ditanam di tanah tanah? ya. Ya bisa juga sih. Cuman bukan itu, Bang. Coba ada lagi nggak yang lebih mendekati? Naga. Nggak tahu. Oke, sebenarnya dia tahu ya di Tribuners, pura-pura aja. Drama kali ya kan. Nah, naga apa yang makan cacing? Naga bonar lah. Ya kan? Sudah ku bilang jangan bertempur juga kau. Matilah kau dimakan cacing. Ya kan? Ada yang ini tahu nggak kata-kata itu ya kan? Naga bonar kan? Tahu lah pasti. Anak Medan tahu lah ya kan. Terus ya udahlah naga Gitu ini. aja? Udah. Naga apa yang ada di kaleng susu? Nggak ada. Ada lah. Iklannya deh. Iya. Jangan- Beruang putih. Jangan nggak sponsor, kita bilang di sini. Nggak, pokoknya kita doakan ya PSMS Medan ya kan, si AMK Nantan ya kan. Ya. Semoga Bisa bisa menang nanti di kick off-nya ya kan. Ya. Dan lancar terus menuju kick off. Yes. Liga 2. Semangat buat kalian bawa nama mengharumkan nama Medan khususnya. Oke Tribuners, itu tadi berita kedua, tapi sebelum berita kedua Bang, udah capek nih ngobrol-ngobrol Bang ya kan. Aus nih ya kan. Nih, kalau kalian aus, ya carilah minuman di rumah masing-masing ya. Tapi ini buat kalian gak aus lagi nih, ada video dari Awi Coffee. Oke, gimana ini? Ya udah kita ngopi lagi lah, disuruh Bang Supai kayak kita ngopi. Ya, masih di Selamat Sore Medan. Iya dong, masa di Selamat Sore Pekanbaru enggak ya? Tadi Bang, kopi hitam jarang-jarang kan diseduh dingin kan Bang? Ada teka-teki lagi? Nggak ada Oh, sih, nggak aku ada. cuma mau ngasih tau itu. Nah tapi kalau Awi Coffee ini mau kalian buat panas atau dingin, tetap sama-sama strong rasanya. Iya, biasanya itu kan kalau dikasih es jadi hambar. Tapi Iya, ini ini karena Masih. teknologi mesinnya itu dari Iya. Jerman. Ngeri Iya. kali ya. Wah, Mesin rasa robot. dan iya, Udah ya kan hafal lah, udah sering. mesin mahal, jadi rasa dan kualitasnya Tetap strong. tetap oke. Oke, terima kasih Awi Kopi Yes. yang telah mendukung acara Selamat Sore Medan dan acara digital activity Tribun Medan lainnya. Iya, ya kayaknya mau ngambil hati Ko Awi nih ya. Nah itu tadi Tribuners ya. Tadi kita berita pertama dan kedua sudah kelar kita bahas sedikit ya kan. Dan kita masuk ke berita ketiga Berita ini. ketiga nggak kalah sadis dengan berita pertama, Apa tuh Bang? tentang dugaan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Jadi gimana tuh? Siapa nih seseorangnya ini? Itu dia. Tahanan narkoba ya kan. Kasus tewasnya tahanan narkoba di Polsek Medan Kota yang bernama Aries Prayudi Ginting akhirnya berbuntut panjang nih Tribuners dan Matajri. Dan saat ini kasusnya sudah ditangani Propam Polda Sumut. Dan infonya dari
Kabid Propam Polda Sumut Kombes Donald Simanjuntak pihaknya sudah memeriksa 3 polisi yang bertugas di Polsek Medan Kota. Oh iya, gimana ceritanya kok bisa jadi perawan tahanan ini kok tewas ya kan? Padahal kan apa karena COVID tiba-tiba meninggal kan kita nggak tahu juga ya, tapi masih dalam proses pemeriksaan ya kan. Tapi juga infonya Tribuners, ketiga polisi yang diperiksa ini memang diduga kuat Bang terlibat dalam kasus kematian. Karena kalau aku lihat tadi foto-fotonya itu memang lebam-lebam, memang bengkak. Tidak ini ya, tidak Dan wajar di sini, ya. Iya, di sini ada kayak biru bekas cekikan. Dan Bang Donald ini bilang juga apabila ketiga istilahnya terduga pelakunya ini benar-benar terlibat ya kan, tentunya akan dapat sanksi lah. Tapi dia belum bisa bilang sanksi apa sih Bang. Apakah? Apalagi ada dugaan penyuapan. Oh Diduga iya. 2 teman Aries ini menyuap petugas dan dilepas. Untuk bebas dari kasus narkoba ini. Memang Bang info penuturan dari istri korban juga, dia Ibu Fitri, dia bilang sebelumnya suaminya tuh sempat dimintain uang. Nominalnya cukup lumayan besar ya Bang ya, 25 juta rupiah agar bisa terbebas dari kasus narkoba yang menjerat Aries ini, dan bilang kedua rekannya itu sudah store dan sudah bebas gitu ya. Jadi kayaknya harus didalamin gini ya Bang ya. Kasus-kasus seperti ini artinya narkoba kan harusnya tidak ada apa ya, nggak bisa ada toleransi apa-apa, harus ya diterapkan hukuman yang setimpal gitu ya. Iya, tapi sepertinya untuk menegakkan kalau hukum. memang benar ini oknum polisi yang melakukannya, diduga kan. Kalau memang terbukti, apa mereka nggak takut nih dengan vonis sanksi yang diberikan gitu, jabatan dilepas atau pemecatan tidak hormat lah ya, atau gimana gitu kan? Karena ini kayak menghilangkan nyawa orang kan. Pidana juga lah ya Bang ya, apa ya kan pasti berlaku kan, dia warga negara Indonesia juga walaupun dia pengayom masyarakat ya kan, polisi. Seperti data dari Kontras, ini kan kemarin Kontras termasuk menyoroti kasus ini, meminta kepada Bapak Kapolda dan Kapolres Tabes untuk mengusut tuntas kasus ini. Kata Kontras itu di tahun 2019 itu kasusnya itu ada 5 kasus. Penganiayaan yang dilakukan oleh polisi. Di tahun terhadap siapa? Tahanan lah ya. Tahanan apa aja bebas di situ nggak disebutkan. Pokoknya ada 5 kasus. Kemudian di tahun 2020 itu melonjak ke 13 kasus. Waduh, berarti kok semakin banyak ya? Ada apa gitu? Di 2021 ini ya kita berharap lebih menurun lah kasusnya, jangan sampai juga. Update-nya sampai berapa Bang? Belum ada disebutkan. Belum ya, tapi kita harap jangan ya, dari 5 ke 13 sudah 2 kali lipat lebih ya Bang, hampir 3 kali lipat. Artinya ada apa nih dengan para oknum-oknum polisi ini gitu ya? Apalagi memang kalau kasus narkoba ini rawan diduitkan ini memang Bang. Rawan. Jadi gini, kasus narkoba ini kan bisa nanti sanksinya ada 2 kan Bang, bisa nanti dihukum penjara, bisa rehabilitasi ya kan, atau dilepas langsung. Kalau dilepaskan apa ya pertanggungjawaban polisi polsek atau yang namanya tahanan itu, untuk tahanan itu ke ini kan sudah masuk berkas. Sebelum masuk berkas mungkin. Ya. Di beberapa kasus yang telah terungkap itu ada pencegatan di jalan misalnya. Ya kan. 86 lah ya kan. 86 kayak hari itu bermasalah juga kasusnya di Deli Serdang. Seperti itu. Diperas, diminta diputar-putar dulu sampai 1 malam. 1 malam ya. Bensin pun udah habis tuh. Terus ya gitu, rupanya dikasih, mau ngasih, terakhir dilaporkan kan gitu. Akhirnya diproses ya kan. Aduh, miris juga sih ya, kalau harusnya kan penegak keadilan harus bisa menegakkan keadilan, bukan mencari kesempatan atau keuntungan dari kesalahan orang. Ya udah, ini kita langsung tanya sama wartawannya yang tahu tentang kasus ini ya Bang. Ya, ada Freddy di lapangan. Halo, sore Freddy. Mereka pakai virtual background ya Bang, kok sama ya? Iya, macam Deddy Corbuzier itu. Iya, kan sama ya. Bata, tadi ya? si Alfian backgroundnya hijau, bata hijau. Jangan pakai virtual background nggak ya? Oke, silakan Bang. Freddy, mungkin bisa diceritakan kronologi kapan si Aries ini ditahan dan kasus narkobanya itu seberapa besar sih sampai diminta uang 25 juta. Berapa kilogram nggak nyampe. Silakan Freddy. Ya halo, jadi Aries ini
tahanan Polsek Medan Kota itu ditangkap oleh anggota polisi itu sekitar awal bulan Agustus, sekitar tanggal 3 begitu. Nah, jadi berselang ada hampir sekitar 3 minggu itu, sekitar tanggal 3 itu dia dinyatakan meninggal dunia oleh polisi. Freddy, mohon maaf, suaranya agak agak berdengung. Agak kurang jelas. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, halo Bang, dengar? Oke. Oke, ya jadi Aries ini pertama kali ditangkap itu sekitar awal bulan Agustus antara tanggal 3 begitu Bang. Dan sekitar 3 pekan kemudian itu dia dikabarkan meninggal dunia oleh polisi yang mengabarkan kepada keluarganya. Namun saat itu keluarga curiga lantaran jenazahnya itu lebam-lebam begitu, dan mereka juga melaporkan kejadian tersebut kepada seorang pengacara, dan mereka meminta pertanggungjawaban dan jawaban dari kepolisian kenapa suaminya itu meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar. Namun saat itu polisi beralasan bahwa Aries ini meninggal lantaran mengalami sakit getah bening yang ada di lehernya. Namun saat itu juga keluarga tidak percaya karena memang didapati suaminya tersebut itu lebam-lebam. Dan sampai sekarang ini Bang Taji dan Kak Ita, Polsek Medan Kota itu masih membantah bahwa mereka sudah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Aries begitu. Dan tadi saya juga menghubungi Kabid Propam Polda Sumut yang mengatakan sudah memeriksa 3 orang anggota polisi Polsek Medan Kota yang diduga kuat terlibat dalam kematian Aries itu, yang juga melakukan penganiayaan. Dan nantinya itu masih akan terus didalami oleh Propam Polda Sumut, dan apabila nanti terbukti maka 3 polisi tersebut apa yang lainnya, apabila yang ada lain yang terlibat itu akan disanksi. Oke. Freddy, itu kan tadi ada fakta lagi bahwasanya kedua rekan Aries ini kan dibebaskan karena sudah menyetor. Apakah Propam akan masuk menyelidiki kasus yang penyuapan ini selain kasus kematian dari Aries? Iya, untuk sementara waktu Propam baru akan memeriksa polisi ini terkait meninggalnya itu saja sementara. Kalau yang untuk suap menyuap itu Propam belum bisa memeriksa karena memang polisi memang sedang didesak soal kematiannya begitu, Bang Taji dan Kak Ita. Kalau boleh tahu atau bocoran dikit itu petugas yang 3 orang itu ada jabatan nggak di Polsek atau hanya petugas jaga aja atau gimana? Ya, jadi tadi Propam belum mau menerangkan lebih rinci soal siapa 3 polisi yang tersebut yang sudah diperiksa, apakah ke Polsek, Kanit Reskrim atau hanya petugas biasa begitu Bang. Jadi mereka masih merahasiakan identitasnya dan jabatannya. Namun kemungkinan itu pasti yang orang-orang yang memiliki jabatan di jajaran karena kan pasti mereka akan bertanggung jawab. Ya, mungkin berani ya. Oke, itu aja. Iya, itu aja. Oke, thank you Freddy. Terima kasih, nampaknya lemas sekali, nggak semangat. Iya, terima kasih informasinya ya. Tetap dikabarin Tribuners buat perkembangan kasus ini. Iya. Selamat sore Freddy. Iya Bang. Ini Bang, miris ya Bang. Artinya apa ya? Ini kayak udah jatuh tertimpa tangga ya kan. Harusnya dia pun mungkin udah deg-degan, aku kayak dapat kasus dapat sanksi apa lah ini ya kan, sanksi hukum apa lah, tiba-tiba kehilangan nyawa gitu. Dan polisi awalnya tadi kan beralasan bahwasannya itu sakit dia kelenjar getah bening ya. Iya, makanya tapi kok aneh ada lebam-lebam segala macem, makanya keluarga yang melaporkan ke Propam. Dan akan ya, tapi kita gimana ya Bang? Memang di tahanan itu kabarnya kan kayak mau cari informasi dari si terduga pelaku. Susah. Kan iya, maksudnya kan berita acaranya kayak ditanya aja gitu kan ya biasanya. Nggak sampai ada kayak intervensi fisik atau ada? Kira-kira menurut Abang kalau di kepolisian sana sebenarnya interogasinya itu bukan rahasia umum lagi kan ya untuk mendapat informasi yang valid. Kadang kan yang nggak dipungkiri juga pelaku-pelaku ini menyembunyikan sesuatu, butuh pemaksaan di situ, tapi kan nggak sampai menghilangkan nyawa harusnya. Iya, kayak efek kejut-kejut aja enggak ya? Iya sih, memang banyak cara ya pihak polisian untuk
menggali informasi-informasi, mungkin mau tahu bandarnya di mana nih gitu kan ya. Narkoba apa nih Bang? Belum tahu ya Bang? Nggak disebutkan di Kayak situ. narkoba apapun lah itu kan, bandarnya di mana nih, siapa aja nih kalian nih sebagai pengguna atau pengedar atau siapa gitu kan. Tapi kita harap sih tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian ini tidak sampai yang namanya beruntuk penghilangan nyawa kayak gini, karena Ya, kita apresiasi juga Propam Iya. yang udah memanggil 3 oknum Polsek Medan Kota ini. Semoga kasusnya terus berjalan karena kita dari media juga kita kan mengawasi pantau. dan menyorotin Iya, ini dipantau perkembangan juga. kasusnya juga dari Kontra Sumut yang mendesak Kapolda dan Kapolrestabes kemarin. Karena berhak juga nih Bang, walaupun yang namanya si terduga kasus narkoba ini dia kan berhak juga yang namanya keadilan ya. Iya. Keadilan dalam Ya dalam itulah kata fungsinya tadi sidang Iya. dan hakim sebagai ya penentu hukuman. keputusan hukumannya. Jadi bukan berarti karena dia bersalah kita kayak main hakim sendiri ya Iya. kan kayak di jalanan sering itu, cuman jangan, kita itulah fungsinya hukum kita ada. Jadi sangat disayangkan sekali ya, dan mudah-mudahan kasus ini bisa segera tuntas ya, dan tidak ada lagi lah kasus-kasus seperti ini ya. Kasian juga nih Bang Kita pokoknya keluarganya. harapan kita baik-baik aja. Iya ya. Karena Abang kondisinya baik nggak? Aku sebenarnya agak-agak oleng sebenarnya, cuman gimana lah demi Tribuners ya kan. Kan seminggu ini kita belum ada live Bang berdua. Oh iya. Ya kan. Nah, mudah-mudahan kasus ini cepat terselesaikan dan tidak ada lagi kasus serupa ya. Tribuners juga jangan malas-malas kasih komen. Oh ada nih Bang, aku mau bacain komen nih Bang dari Agus Maestro. Sebenarnya udah dibalas nih sama admin kita, cuman kok kayaknya menggelitik dan pengen aku baca. Pembawa berita terlalu banyak action. Ya iyalah, kan kita kamera rolling action, iya kan. Terus harus diam aja gitu. Kita bawa beritanya, bawa Oh. berita ini apa namanya secara itulah kita gali dari wartawan, Enggak. kita sampaikan. Kita bawanya memang santai aja karena kan berita itu terlalu serius. Kalau selamat sore Tribuners itu Nah, kalau kalian mau lihat yang seperti itu ada di koran besok. iya nanti malam. Nanti malam dan di breaking news kita ada. Dan ini kan kita ngebahas sebagai as a netizen juga lah ya kan. Iya, Menyuarakan dari suara netizen, Bang sudut kok pandang gini, netizen. kok gitu ya kan. Iya. Karena kadang-kadang netizen berkomentar kayaknya jarang-jarang ada yang balasin, kan gak enak juga ya Bang. Dan apa lagi nih ya, miris kata Yendi Ende. Ya mungkin kasus yang pertama tadi Bang kita review sedikit. Bisa juga yang kedua Miris yang kalah PSS. kalau SMS ya, tapi tiga-tiganya ini miris berarti. Berarti dia mewakili nih Bang. Dia menit keberapa ya komennya. Jadi berita pertama tadi 1 2 3 sih miris semua nih Tribuners. Yang pertama tadi kasus penculikan, perampokan dan ruda paksa seorang gadis muda berusia 14 tahun. Iya. Ya kan, semoga tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Yang kedua, Informasi kekalahan PSMS di babak pertama melawan 3 Naga iya, babak pertama loh Bang. Aku jangan kekalahan loh Bang. Tapi ya sih babak pertama sih kalah. dengan skor 0-2 tadi perkembangan terakhir. Mungkin karena naganya 3 Bang. Coba kalau naganya 1. Oh iya. Karena ayam sama naga, siapa yang menang nih Bang? Kayaknya naga sih memang ya. Ayam ya diulang. Ayamnya ayam jago? Ayam jago. Loh kok jadi nyanyi? Oke, dan berita ketiga ini waduh lebih miris lagi ya, yang namanya Sampai berujung kematian. iya, aduh kita tidak berhak menghilangkan nyawa seseorang ya kan. Walaupun itu dia pelaku kejahatan atau pelaku kriminal apapun, ada hukum yang sebagai sarana keadilannya, Iya. fasilitas keadilannya. Kalau lepas di pengadilan ada hukum Tuhan juga. Nah ini juga ada, kayaknya kita sesi terakhir bacain komen netizen ya. Dari Denny, suara netizen lebih pedas daripada cabai buatan mama. Tapi memang ada benernya juga sih ya. Apalagi netizen, Apalagi mamanya netizen. mamanya netizen lebih pedas lagi gitu ya. Tapi emang netizen kadang-kadang itu lebih jujur gitu Bang ngomongnya. Kalau sebagai pejabat kritis. negara, ya pasti kan agak sungkan-sungkan ngomongnya, agak diatur ya kan. Kalau perlu ada protokoler yang menuliskan, ya biar nggak salah ngomong, kan. Apalagi orang Medan. Udah netizen orang Medan lagi. Mamanya nama netizen lagi ya kan, lebih parah. Tapi ya kita sih sebagai hostnya di digital Selagi activity, itu membangun kritikannya, ya kita perbaiki. Kayak kalau kalian bilang ganti meja, kami ganti meja ini segera. Kami udah punya studio baru lagi. Iya, ya yang mau ikuti time ya. Oke, Tribuners itu tadi ya. Kayaknya viewers kita makin sore makin nambah sebenarnya ini Bang.
Jadi agak nggak enak. Itu tadi 3 berita di Selamat Sore Medan edisi 10 September 2021. Semoga menambah informasi buat kalian dan jadikan mungkin ya bahan acuan dan bahan pelajaran ya Bang ya. Iya. Dan ikuti terus perkembangan peristiwa-peristiwa menarik di Medan, Sumatera Utara dan Indonesia di website kita medan.tribunnews.com dan di media sosial kita banyak tuh, ada TikTok, Instagram, Snack, YouTube. Dan iya jangan jangan bosan-bosan lihat sosmed kita Bang, karena banyak postingan-postingan kita yang mengandung giveaway. Iya. Ya kan? Nah, banyak Bang. Jadi ya masa-masa PPKM gini, masa-masa sulit kayak gini ya bermanfaat lah giveaway walaupun barang. Terus apalagi ada juga turnamen Mobile Legends. Iya, buat kalian yang sudah daftar kan ada hadiah uang tunai ya menanti ya. Nah, makanya tetap pantengin ya semua platform digital online ya kan. Dan kalau kalian agak-agak orang yang suka otentik, belilah koran kami. Baca koran Bang, kan udah jarang nih orang udah baca koran ya kan. Ya, biar tampil beda aja. Iya kan. Lagian kan ada tuh kayak di toilet baca koran itu kan udah kegiatan yang enggak lagi ya. Orang di toilet buka HP udah enggak lagi. Oke Tribuners, itu tadi aja 3 berita di Selamat Sore Medan edisi 10 September 2021. Akhir kata, saya Tana Setion dan saya Tajli Muhammad dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.